Nampak Kak? Share screen-nya? Oke, nampak Kak? Nampak ya? Nampak Kak? Oke, siap. Mohon izin Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya kakak-kakak, jumpa lagi di Tatap Maya keempat ini dalam modul 1.3 pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik ya kakak-kakak. Seperti biasa, kesepakatan bersama menyalakan kamera, ikat mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand ketika sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak-kakak, tujuan sesi kita pertemuan pada kali ini ya, kakak-kakak semuanya diharapkan yang pertama memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai dengan karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai dengan usianya. Kemudian yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Selanjutnya, agenda pada sore hari yang pertama melakukan role play ya, pembelajaran PJOK. Kemudian mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas. Yang ketiga, mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai dengan usia. Kemudian menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Selanjutnya, ini agenda kita yang 5 menit pertama, pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda aktivitas kegiatan. Kemudian yang 30 menit, nah ini aktivitas 1 role play, bermain peran, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ke-15, menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SEL di Jamboard. Yang 10 menit, aktivitas kedua, menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Ya, yang ke-10 menit, mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental, dan dengan usia anak ya. Yang kemudian ke-15, aktivitas 3, analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi dalam 1.3. Yang 5 menit terakhir, penutup, refleksi, dan foto bersama. Oke kakak-kakak, oke. Kita lanjutkan. Yang pertama, pertanyaan setelah mungkin kakak-kakak membaca modul, kita ada pertanyaan pemantik yang bisa kakak jawab. Yang pertanyaannya adalah, nampak kak pertanyaannya? Saya bisa dulu. Nampak kak? Halo? Nampak kak. Nampak Kak? Oke, pertanyaannya gini kak, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Kakak perhatikan gambar yang ini. Ya, sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak berapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita ya kak. Apakah yang pertama, apakah saat kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Yang keduanya, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai dengan perintah atau komando guru? Jadi di sini pertanyaannya, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu?
apa yang menandakannya? Coba kakak jawab di kolom chatnya ya kak. Iya, Kak. Oke. Oh, kamera nggak bisa juga Kak Usnun. Nggak apa-apa. Muhammad Rizky. Pak Muhammad Rizky. Bagaimana praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Ya, jawaban Kak Rizky di sini peserta praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan fisik, memberi mereka kesempatan untuk mengeksplorasi, membuat keputusan dan berkolaborasi. Guru berperan sebagai fasilitator yang menandakannya mendorong siswa untuk menemukan solusi dan strategi sendiri dalam situasi permainan atau aktivitas olahraga sehingga pembelajaran lebih bermakna dan relevan. Oke, baik Kak. Bapak Kak Arif Rahmat, pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik akan terlihat dari keterlibatan aktif peserta didik dalam setiap kegiatan. Ya, bagus jawabannya Kak. Coba Kak Muhammad Rizky bisa dijelaskan ya tentang yang kakak sebutkan tadi, Kak Rizky, Muhammad Rizky. Kayaknya menarik juga nih. Ya Kak. Ya coba tentang praktik belajar PJOK yang berpusat pada peserta didik itu, apa menandakannya gitu. Maksudnya siswa itu di dalam lapangan boleh menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan gitu Pak. Gitu ya. Contohnya misalkan dia melakukan gerakan-gerakan yang belum diketahuinya. Oh gitu. Nanti setelah itu evaluasi kembali gitu Pak. Ya. Oke, coba Kak. Coba nih. Kak Suherman, coba Kak Suherman, peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Bisa dijelaskan Kak Suherman? Terima kasih Kak waktu yang diberikan. Maksudnya siswa lebih aktif di sini, dia bisa mengimbangkan materi yang kita arahkan dan bisa membagi dan juga bisa mengajak kerjasama sama temannya yang lain. Itulah Kak. Oh gitu.
Mungkin intinya yang membagi, mengajak teman-teman lain untuk bisa bersama-sama dalam pembelajaran ya, Kak, ya. Kak Iya, Riki Kak. Kak Riki. Coba Kak Riki. Kak Riki Otopet. Ya Kak, iya Kak. Menurut saya bagaimana praktik belajar PJOK yang berpusat pada peserta didik itu kita menyediakan lingkungan yang aman, yang nyaman buat mereka belajar dan berolahraga. Oh gitu. Berarti Ya. menciptakan lingkungan aman, nyaman ya Kak ya? Iya. Berarti Kak, ya. Kita lanjutkan Kak ya. Di sini pertanyaan yang di sini sebetulnya kita sebagai guru PJOK ya khususnya, memang kita tidak bisa lepas namanya sistem ini, komando ya Kak ya. Komando ini kan sistem suara kita yang paling banyak, dengan suara peluit yang paling banyak. Sebelum kita ada kurikulum merdeka ini, kita lebih mungkin ada juga kakak-kakak menerapkan juga diferensiasi di sekolah dengan SCL ini, maaf SCL atau Student Center Learning berpusat kepada peserta didik. Nah, di sini dengan sistem yang dilakukan bisa juga berkolaborasi antara dua ini. Jadi suara yang terbanyak itu ialah suara yang peserta didik. Jadi siswa yang lebih aktif, kemudian siswa yang lebih berperan sesuai dengan minat, kemudian motivasi, kemudian kemampuan individu secara lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses pembelajarannya sendiri yang ditulis oleh Kak siapa namanya bentar. Pak Muhammad Rizky tadi ya, ini adalah satunya. Pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi, Kakak? Ada ya? Kita lanjutkan lagi. Baik, di sini intinya kita lanjutkan oleh pakar ya, tentang apa kata pakar. Ini ada seorang pakar yang menjelaskan tentang manfaat berpusat pada peserta didik. Nah, di sini. Coba lihat videonya sebentar ya, Kak ya. Cassandra 3. Bentar, Kak. Dulu. Nampak Kak videonya? Share screen-nya nampak? Oke. Nampak, Kak? Oke. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke, itu tadi video dari Cassandra ya, dari pakar menerangkan bahwa
pentingnya di SCL ini ya Kak ya. Kita lanjutkan lagi materi kita. Bentar Kak. Ya. Oke. Karena di sini kalau saya klik nggak bisa, makanya pakai video tadi. Oke, kita lanjutkan ya kakak-kakak. Oke, kita lanjutkan aktivitas 1 ya. Kita melakukan salah satu jenis-jenis pembelajaran SCL ya, Student Center Learning ini yang tentang aktivitas role play. Jadi di sini kakak-kakak akan saya arahkan bentar Kak, role play ya. Menggunakan aktivitas pembelajaran. Ini menggunakan capaian pembelajaran. Yang pertama, peserta didik. Nampak ya, Kak? Capaian pembelajaran. Oke, capaian pembelajaran. Peserta didik memahami fundamental. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dan latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmennya, yang di sini, asesmennya melakukan self dan peer assessment ya. Efek latihan yang telah dilakukan. Kemudian melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kemudian aktivitas pembelajaran, latihan gerak koordinasi. Jadi di sini Kak, kita karena Zoom, kalau kita lakukan yang sesungguhnya, kita nanti pas tatap muka ada aktivitas seperti ini lagi untuk menentukan role play yang menentukan capaian pembelajaran, tujuan pembelajarannya, asesmen dan aktivitas pembelajaran tersebut. Jadi kakak-kakak semuanya nanti diarahkan. Yang pertama langkah-langkahnya kakak semua dilakukan secara berpasangan berdasarkan nomor urut 1, 2, dan 3 serta 4. Kemudian fasilitator akan menampilkan pilihan gerakan, nanti berbentuk video ya Kak. Yang ketiga, tiap peserta memilih nomor gerakan yang disukai. Jadi kakak-kakak pilih mana nomor yang paling disukai. Kemudian sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam 10 detik. Nah, jadi denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik perlu dikalikan 6, seperti itu. Kemudian catatan pilihan gerakan. Kalau bisa difoto ya Kak, yang ini, biar langkah-langkahnya, coba difoto sebentar. Nanti Kakak tinggal melihat cara-caranya nanti. Yang keenam, lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan berpasangan. Nanti saya bagikan pasangannya. Saat satu mempraktikkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai dengan contoh video. Nah, selanjutnya yang ketujuh, peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet ya. Nanti saya kirimkan linknya. Yang kedelapan, kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Nanti kita bagi kelompoknya di breakout room. Oke, selanjutnya, nah ini seperti ini tabelnya, tabel SEP dan per assessment pembelajaran latihan gerak koordinasi. Nah, kemudian ini salah satu
pilihan nomor gerakan yang paling Bapak Ibu sukai ya, Kakak sukai. Coba ini difoto ya Kak ya, biar nanti bisa dilihat di gambarnya, ini difoto. Kemudian ini gerakannya. Nah, ini gerakannya. Sudah difoto Kak ya? Foto ini gerakannya. Oke. Videonya seperti ini Kak, biar saya contohkan dulu, baru kita nanti masuk proses penghitungannya. Oke ya, bentar. Saya matikan dulu share screen-nya. Gantikan lagi karena di apa saya ini tak bisa dia untuk klik share screen-nya. Nah, saya di sini aja nanti. Maaf. Bentar ya. Sebentar. Ya, seperti ini gerakannya Kak Nati. Kan udah muncul Kak? Udah Kak. udah muncul Kak. Ya, jadi Kakak pilih 5 gerakan ini. Nah, jadi lakukan gerakan sesuai pilihan kakak-kakak semuanya dengan pasangan yang saat melakukan observasi gerakan temannya. Jadi kakak-kakak semuanya pilih salah satu gerakan, nanti temannya menilai. Maksudnya di sini bukan menghitung ya, tapi menilai temannya gerakan yang dilakukan oleh temannya seperti itu. Nah, jadi saya nanti akan lakukan gerakan ini sesuai dengan breakout pasangannya ya. Nanti klik gabung ya Kak di breakoutnya. Kemarin kita banyak masalah di breakoutnya tuh. Udah paham nih di sini Kak gerakannya? Atau difotokan dulu? Udah Kak. Nah, ini seperti ini ya. Ini gerakan ini. Ini pilihan gerakan. Ya. Ya. Coba saya bagikan per kelompok. Kelompok dikasih waktu sekitar 30 menit untuk menilai teman-temannya. Bentar ya. Bagi breakoutnya 5 kelompok saya buat 9 menit. Klik gabung nggak ya? Ini ada yang 3 nih. Kalau yang kok 3 jadinya? 6 ya. Kok kita 6 lah. Ini 30 menit dia. Tiga, 4, 5. Ternyata. Sebentar. Udah lagi lah Kak. Bentar ya.
Di sini nggak bisa masuk Kak ya? Wah, 2 ini. Kak Husnul. Bentar ya Kak, diproses. Ya, Kak. Coba tes. Bisa Kak? Join ya? Gabung Kak? Bisa Kak Husnul? Join ya. Disconnected. Suara Rona. Masuk di gabung Kak, gabung. Iya. Gabung ya, klik gabung Kak, join. Ada sih. Disconnected. Bisa Kak? Bisa Kak? Bisa Kak? Halo? Bisa? Pak Joshua belum bisa nih. Kayaknya sudah semua nih, 663. Ke Epi? Bisa masuk ke Epi? Halo Kak, nggak bisa gabung Kak. Nanti kalau gabung langsung terlempar keluar deh Kak. Di breakout 5 Kak. Kak Tri.
Halo Kak. Error Kak. Loh Kak, Husno sendiri jadinya. Tak bisa makan aja lah. Apa? Udahnya. Sama. Enggak. Kalau enggak ada aku makan. Keluarkan ini gimana? Apa ya? Allow ini. Kenapa terlempar-lempar gitu ya, Kak? Halo. Halo. Nah, dari sini.
Nggak bisa. Apa misalnya? Remote. Empat, tiga, empat. Kok hilang-hilang? Nggak bisa untuk bergabung ke breakout 5. Oke. Kak Epi, ngapa Kak Epi? Iya kak, nggak bisa terus kak, keluar masuk keluar masuk. Ini pakai HP nih kak, Oh nggak gitu bisa ya. kak. Iya, Kalau tadi enggak udah Kak coba. Epi gini aja, lakukan sendiri aja gerakannya. Nanti hitung sendiri. Nanti diisi ya. Diisi di Oke, oke. apa? Di WhatsApp-nya. Dia ada di saya kirim. Oke kak, oke kak, oke oke. Tiga ya. Udah siap Mbak ya? Coba saya screen dulu ya. Bilang apa Bang Dan?
Nggak ada wajahnya. Masih ada yang backup room. Oke. Dah masuk. Gabung grup lagi. Herman. Tawasit di PHR. Tak jelas. Tak terdengar. Speakernya. Nggak diajak kita. Itu kelas apa tuh? Kelas bawah mungkin. Ah, ya itu nggak diajak kita diam-diam aja. Gimana cara isinya Kak melalui HP? Nggak bisa. Bantuin Kak. Jangan gitu dong. Mana Kak Oci? Sila Kak Oci. Nggak bisa. Kalau dikirim linknya tuh di grup. HP sudah error, laptop sudah error. Bisa nggak? Nggak bisa. Dari tadi ini laptop sudah error. Nggak tahu hari ini kenapa dia. Buka WA-nya, buka WA. Iya, apa? Dinulis. Oci buka. Buka di WA Oci. Iya, ini lagi buka Pak Sherman. Iya, saya juga nggak bisa nih ngetik-ngetiknya nih. Biasanya bisa, hari ini bermasalah. Hari ini banyak drama Kak Evi. Iya, pakai drama Korea dia. Mungkin karena belum gajian kali ya. Jangan disebut. Udah bisa kakak-kakak? Lanjutkan. Ini sedang mengisi lagi Kak. Mana? Pemda Bengkalis belum gaji ya? Oke. Sambil mengisi, sambil ngoreksi kita lanjutkan aja ya Kak. Kak Suherman belum ngisi nih Kak Evi, Mbak Usnul, Oci ya. Hah? Ya minta tolong sama si Oci Kak. Sama Isinya. Kak Oci Kak. Oci ya. Iya. Apa harus ngisi masing-masing? Ini kalau yang gerakan ini isi masing-masing. Ya, lagi mengusahakan. Yang umpan baliknya aja ke temannya masing-masing. Umpan baliknya itu sesama teman. Dibantu Pak Oci, saya gerakan 1. Pak Oci. Ya, mohon bantuan Kak Oci. Ya. Belum bisa buka juga nih ya. Aduh. Ya kita Dari HP enggak bisa dia ngetik. Dia lagi di laptopnya buka pula WA dulu. Waduh.
Kak Oci. Belum selesai Bu Epi. Belum, nggak bisa. Ini pakai HP. Laptopnya hari ini nggak tahu kenapa. Oke, kalau Koneksinya Kak kita bagus. tinggalkan aja Kak, nanti kita lanjut di sesi selanjutnya. Karena materinya masih banyak, waktunya masih banyak juga. Baik. Oke, sebentar ya, Kak ya. Nampak Kak? Jadi di sini ya Kak Vivaldi Ghazali ya, gerakan 2. Nah, denyut nadi awalnya itu sekitar 90, kemudian setelah dia lakukan gerakan kedua itu 126. Nah, ini berarti ketika dia melakukan gerakannya sesuai ya, gerakan yang dilakukan sudah sesuai kata Kak Vivi Ghazali. Kemudian Kak Ahmad Sobirin ya, gerakan Kak Ahmad Sobirin, gerakan ketiga ya 102, kemudian denyut nadi yang diperoleh 114. Kemudian gerakan pasangan sudah cukup baik, tapi ya perlu ditingkatkan dalam hal koordinasi ritme, apa lagi nih? Ritme dan sinkronisasi agar terlihat lebih harmonis, jaga ekspresi agar sesuai dengan gerakan. Saya saran latih gerakan secara berulang-ulang untuk meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian Kak Epi ya, Kak Epi ada masalah teknis ya. Kita Kak Yuli, gerakan Kak Suherman juga alas teknis, Kak Hafiz alas teknis tadi. Kak Yuli gerakan 3 ya. Pertama gerakan awalnya 72, gerakan akhirnya 14. Kemudian awalnya 102, 114, gerakan yang dilakukan sudah sesuai. Ini salah satu tabel set dan pair assessment yang kakak buat dalam latihan koordinasi tadi. Jadi di sini ada beberapa umpan balik yang diberikan oleh dalam proses pengamatan kakak-kakak semuanya. Ketika kakak melakukan asesmen ya, ini bisa dikatakan asesmen ini adalah asesmen langsung ya, asesmen langsung yang kakak berikan ketika pada waktu proses pembelajaran. Ini salah satu jenis-jenis pembelajaran asesmen. Proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang dinilainya seperti itu. Oke, kakak-kakak, kita lanjutkan. Mungkin ada kakak-kakak yang ingin menjelaskan ya sedikit tentang kegiatan asesmen ini. Saya tertarik dengan Kak Kak Yuli ya, Kak Yuli tadi coba jelaskan gerakan umpan balik yang diberikan oleh kakak kepada temannya tadi, Kak Yuli. Bisa jelaskan sedikit, Kak? Senyum, Kak. Iya, Pak, maaf ya Pak ya, tadi ada gangguan sedikit
udah telepon masalah itu PPG. Ya, Ya. Pak, menjelaskan apa, Kak? Yang Kakak Yuli mengamati temannya tadi, yang umpan baliknya? Iya, saya amati itu adalah ada Yoga dan Pak Ahmad Sobirin. Iya. Jadi umpan baliknya tadi? Umpan baliknya yang itu Pak saya buat gerakan pasangan Cukup baik ya. baik, tetapi perlu ditingkatkan lagi dengan hal koordinasi dan ritmenya. Seperti itu. Mungkin di ritme di sini mungkin waktunya, Pak. Kita kan pakai ritme 1, 2. Mungkin di situ yang diperbaiki lagi, Pak. Seperti itu. Jadi kita bisa lakukan ya Kak ya, pembelajaran ini, tetapi pada tatap muka nanti baru kita lakukan sepenuhnya, karena di sini kita kan lewat Zoom ya. Jadi untuk pengamatannya kita tidak bisa terlalu mendalam. Gitu. Kita lanjutkan lagi. Kita ini dulu ya. Nampak Kak ya? Pak. Sudah, tadi menghitung denyut nadi kita sudah lakukan, dia mencatatnya, dan bergantian melakukan observasi. Ya. Kemudian kakak semuanya melakukan umpan balik, sudah dilaksanakan juga mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di spreadsheet yang telah disediakan. Selanjutnya, latihan melihat apakah latihan yang sudah dilakukan sudah benar. Jadi pengamatan tadi ya. Kemudian kalau di sini kira-kira nomor 1 ini ada bisa menjelaskan enggak Kak? Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang sudah dilakukan sudah benar? Kakak bisa menjelaskan? Menurut pengamatan Kakak? Sedikit Kak, saya memberikan informasi tentang bagaimana cara kita melihat apakah latihan dilakukan sudah benar. Kalau saya melihat dari gerakannya, apakah gerakannya dan iramanya sudah teratur dan gerakannya sudah teratur, itu arahnya Kak. Oh, gerakannya sudah teratur kata Kak Herma ya, Kak Suherman ya. Ketua kita bilang bahwasanya gerakan sudah teratur menurut latihan yang dilakukan sudah benar. Tapi bisa dikatakan sudah benar ya Kak ya. Selanjutnya, adakah efek yang Kakak bisa rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Kemudian yang ketiga, efek tersebut mengindikasi apa ya? Menurut Kakak, ada bisa menjelaskan? Kalau menurut saya kan dengan efek yang kepada diri kita, pertama itu tentang naiknya tekanan darah kita, denyut nadi kita lebih cepat, dan juga napas kita boleh katakan agak sesak lah gitu. Sesak lah. Oh, Melayu sempat Sherman. Iya. Oke, itu masih ringan ya Kak Suherman ya? Iya, itu masih ringan ya. Itu salah satunya. Kemudian menurut kakak semua, apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak itu sebelum dan sesudah latihan? Apa yang mempengaruhi? Karena adanya aktivitas, aktivitas gerak yang kita lakukan. Aktivitas yang dilakukan, kemudian gerak yang kita lakukan. Daripada kita diam, kemudian kita bergerak melakukan aktivitas itu yang mempengaruhi. Dalam sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi ya kakak sebenarnya ya. Ini sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Apakah semua peserta didik itu melakukan dan memahami? Kemudian peserta didik
perlu nggak yang kita lakukan, Kemudian peserta didik dapat menganalisis evaluasi yang diberikan melalui jawaban gemuk. Ini salah satunya, berarti di sini kegiatan yang dilakukan tadi itu adalah termasuk dalam SPL. Peserta didik untuk kita peserta didik milik salah satu gerakan yang sama, tapi intensitas sama, tetapi dengan gerakan yang berbeda. Itu salah satu bentuk gerakan bentuk pembelajaran SCL itu sendiri. Ini nanti ada pertanyaan, ya. Pertanyaannya itu 2. Menurut aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang kepada peserta didik. Nah, itu salah satu jawaban pertanyaan yang saya utarakan tadi. Yang kedua, untuk perbaikan pembelajaran. Oke ya Kak ya, kita link sebentar biar linknya. Bentar. Linknya biar saya bagikan. Link Jamboardnya. Google. Coba ini Kak ya. Saya kirim link Jamboardnya ya Kak. Pertanyaannya ini di sini. Pertanyaannya di slide ini. Menurut nampak Kak? Nampak? Pak. Oke, menurut Bapak semuanya, aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada didik atau tidak? Peserta didik. Kenapa? Kemudian apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Coba Kakak diisi di Jamboardnya masing-masing. Ya, jangan sampai bertindih-tindih ya. Jangan sampai terhapus. Oke. Coba ya. Buka. Share screen-nya. Kita stop dulu. Diisi ya, Kak. Masih bisa buat ini kan, Kak? 2 pertanyaan saja. Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Nah, yang pertama, merubah Kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Maaf Kak, nomor 2 pertanyaannya apa ya? Oh, di slide ke lanjutnya Kak. Ini frame kedua. Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Bisa Kak? Nah ini. Langsung diklik yang selanjutnya. Ya.
Ya, Kak Oci di sini, menurut kakak-kakak, aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan bayi yang berusaha pada peserta didik. Iya, karena membuat anak berperan aktif untuk berkolaborasi ya, dan menganalisis pembelajaran. Pertanyaan kedua, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Ayo kakak-kakak, ditulis kak. Gak bisa kak? Bisa ya. Kalau pakai laptop bisa nih. Ayo kakak-kakak yang lain, tulis. Baru satu. Yang pertanyaan nomor 2, Kak Oci. Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Kak Oci sendiri nih. Mana yang lain? Apakah ada masukan media supaya lebih inovatif, kata dia gitu. Oke, laptop kak. Husnul error nggak masalah kak. Yang penting masih tetap stay kak ya, nggak masalah. Oke, Kak Oji masukannya mungkin adalah dengan menambahkan media supaya lebih inovatif. Yang lain, kakak-kakak? Baru 2 ini kayaknya. Suaranya. Kalau langsung jawab aja boleh Kak, karena Kak bisa diketik.
Katri, kalau dijawab langsung boleh Katri. Bagi yang nggak bisa ngetik. Maaf, suara saya nggak dengar ya? Suara saya mute-nya termute tadi. Maaf. Pantas saya ngomong sendiri tadi. Maaf nggak ya? Ini menurut saya sudah ngomong tadi, rupanya kameranya mic-nya termute ya. Oke, langsung aja Kak. Tadi saya sudah mempersilahkan Kakak berbicara tadi. Ya, langsung aja Kak. Langsung. Ya, menurut Kak Kak Epi. Ayo Kak Epi. Menurut Kakak Iya, dari soal yang pertama tadi kan dibilang menurut Kakak bagaimana materi yang tadi itu cukup nggak untuk pembelajaran peserta didik tadi? Iya. Kalau menurut saya itu cukup Kak, gitu. Ya. Cukup. Terus yang soal yang kedua, apakah ada masukan? Kalau saya pengennya ada masukan juga Kak. Yang itu dibuat itu set pertama kan Kak. Jadi kita bisa melihat kondisi fisik anak, kita buat 2 set. Set pertama seperti apa dan set kedua seperti apa. Jadi kita bisa lihat dan kita bisa bandingkan bagaimana kondisi fisik peserta didik anak kita ini dari set pertama dan set kedua seperti itu Kak. Oke. Masukannya. Kasih Kak. Oke, sama-sama. Selanjutnya, yang reaction tadi, ada yang lagi bertanya? Menjawab? Betulnya ada yang mereaction tadi? Reaction? Mungkin dari Kak Suherman bisa jawab juga? Oke. Kita lanjutkan. Jadi kata Kak Evi tadi bahwasanya set pertama dan kedua kita lakukan. Jadi assessment set pertama kita lakukan juga dan set setelah pembelajaran kita lakukan juga. Itu sangat menarik. Iya Kak. Baik. Kita tutup dulu presentasinya, kita lanjutkan ke materi kita. Oke, kita lanjutkan lagi. Sudah Kakak tadi menjawab bahwasannya ada yang kita sesuai dengan pembelajaran SCL ya. Jadi kegiatan tersebut itu bisa kita masukkan ke dalam pembelajaran SCL. Jadi jenis-jenis SCL ini memang perlu kita tingkatkan ya kakak-kakak. Memang selama ini kakak-kakak masih sudah menerapkan di sekolah masing-masing, ada juga yang sudah, ada juga yang belum. Tapi kalau mengenai SCL ini kita tidak bisa pungkiri ya, melakukannya butuh proses ya, termasuk pengalaman saya ketika mengajar mahasiswa SCL ini butuh proses pada waktu kita melaksanakannya, karena mengenali karakteristik peserta didik itu sangat harus betul-betul kita dalami ya, terutama di pembelajaran kita di kurikulum Merdeka ini. Ya baik. Sudah kita lakukan. Selanjutnya di sini dari sekian pembelajaran student center learning atau pembelajaran yang berpusat kepada didik, ada beberapa jenis-jenis yang telah kita lakukan. Salah satunya tadi yaitu tentang foreplay ya. Foreplay itu adalah salah satu jenis pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Di sini kita sebagai peran guru dan peserta didik di dalam pembelajaran SCR ini, yang pertama kita bertindak sebagai fasilitator ya dalam proses pembelajaran. Kemudian peran peserta didik itu aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Kemudian kita juga mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Kemudian peran peserta didik berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran.
Selanjutnya, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar, mengkaji kompetensi ya dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Kemudian membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Kemudian membuat rencana pembelajaran untuk mata pelajaran yang diikutinya. Itu peran peserta didiknya. Kemudian peran gurunya, kita sebagai guru ya, mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Nampak kan, Kak? Slide-nya? Nampak, Kak. Oke, peran peserta didik belajar secara aktif dalam kelompok maupun individu dengan cara mendengar ya. Ini peran peserta didik ya. Tadi ada yang sudah dijelaskan oleh Kak Muhammad Rizky tadi, mendengar ya, membaca, menulis ya, berdiskusi, memecahkan masalah. Nah, itu terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Oke, baik. Ya, di sini dalam SCL ya, Student Center Learning ini, guru akan berperan secara fasilitator dalam proses belajar. Jadi di sini guru tidak semata-mata kita aja yang ngomong, kita yang memerintahkan itu. Kita sebagai fasilitator saja, kemudian peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan kita sebagai guru, sebagai fasilitator, agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadi, seperti yang kita lakukan di role play tadi, ya Kakak, walaupun kegiatan itu ya sesuai dengan tingkat kemampuan peserta, tetapi kita tidak bisa meninggalkan namanya capaian pembelajaran yang kita harapkan. Jadi harus sesuai dengan capaian pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran. Jadi di sini kita tidak bisa beralih ke jenis yang lain gitu. Jadi dalam hal ini harus sesuai dengan capaian pembelajaran. Dalam hal ini guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar, seperti itu. Selanjutnya, jenis pembelajaran Student Center Learning ya, tadi kita terlewat ke atas. Nah, salah satunya yang ini ya. Nah, jenis-jenis pembelajaran SCL. Di sini ada namanya Small Group Diskusi ya. Jadi di sini Small Group Diskusi atau disebut juga dengan metode ya, diskusi merupakan model pembelajaran yang melibatkan antara kelompok peserta didik dan kelompok peserta didik atau mengajar untuk menganalisis, menggali atau memperdebatkan topik atau permasalahannya tentu. Yang kedua role play. Nah, ini yang kita lakukan tadi, yaitu metode berinteraksi antara dua atau lebih ya, Kakak. Kemudian discovery learning. Metode ini berbentuk pemberian tugas, belajar, atau penelitian kepada peserta didik. Kemudian self-directed learning ya. Metode ini berbentuk pemberian tugas, belajar kepada peserta didik. Kemudian cooperative learning ya. Model pembelajaran kooperatif ini adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok ya, seperti itu. Kemudian contextual learning atau CL ya. Ini pembelajaran kontekstual. Pembelajaran dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan ya, seperti itu. Kemudian nomor selanjutnya
contextual learning ya, contextual learning. Sudah ya, contextual learning sudah. Kemudian problem based learning, PBL ya, model pembelajaran yang melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik. Kemudian collaborative learning atau CBL, metode ini memungkinkan peserta didik untuk mencari dan menemukan jawaban sebanyak mungkin. Kemudian yang terakhir project based learning atau PJBL. Metode pembelajaran ini adalah memberikan tugas-tugas proyek yang harus diserahkan oleh peserta didik dengan mencari sumber dan data lainnya. Jadi kegiatan ini kakak-kakak bisa memilih salah satu dalam proses pembelajaran SCN ini. Tadi kita buat seperti role play and simulation, kita buat PJBL pun kita buat juga ya. Siswa melakukan project ya, seperti P5 itu project based learning ya, bisa termasuk PJBL. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada aktivitas karakteristik perkembangan peserta didik ya. Memahami karakteristik dan minat anak ya. Ini jasmaninya, kemudian sosialnya, emosialnya, mentalnya ya. Itu bisa dikategorikan ada yang atas seperti ada yang menengah ya, PAUD dan SD. Coba kakak-kakak mencocokkan karakteristik manakah bidang dan usia yang sesuai. Nampak ya, Kak? Nampak, Kak. Nah, jadi di sini kakak coba beberapa karakteristik bisa kakak bisa disebutkan di dalam diskusi. Misalkan berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Bidangnya apa? Jasmani, sosial, emosional, atau mental. Itu berapa umurnya ya? Umur 0 sampai 2 tahun, atau umur 3 sampai 4 tahun, umur 5 sampai 6 tahun, umur 6 sampai 12 tahun, atau umur 12 sampai 18 tahun. Coba kalau yang bisa Kak, bisa dijelaskan Kakak. Siapa yang bisa jawab, Kak? Kira? Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Itu termasuk bidang apa kira-kira? Halo? Jasmani. Jasmani Kak ya? Jasmani, Kak. Jasmani, itu ya? Umur 0 sampai 5 tahun. 0 sampai 2 tahun. Kemudian yang anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri ya, dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga ada yang belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Itu termasuk bidang apa, Kak? Sosial, Kak. Sosial ya? Kak. Sosial, Kak. Biasanya umur di usianya 3 sampai 4 tahun. 2 sampai 4 tahun ya? 3 sampai 5 tahun juga bisa tuh, Kak. 3 sampai 5 tahun. Kemudian mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Apa kira-kira? Mental, Kak. Emosional. Pak, mental ya? Mental. Mental atau emosional kira-kira? Mental ya? Kalau mental. Mental. Umur berapa ini kira?
Kakak. Ini dia sudah mulai masuk umur 12 Kak, 12 18 Kak. Sudah mulai meranjak kepo Kak. SMP. 6 sampai 12. Berapa Kak? 6 sampai 6 sampai 12. Dan 6 sampai 12, ada 12 sampai 19. Kemudian anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk menegosiasi dan menyelesaikan konflik. Nah, ini umur berapa gitu? Ini bidang apa gitu? 12 18. Jasmani, sosial, emosional atau mental? emosional ya Kak. Emosional ya. Sudah mulai ya. Umurnya Usia 12 sampai 18 ini. 12 15. 12 18 Kak. 18. Oke, lihat jawabannya. Oke. Ini salah satu jawabannya Kak ya. Jadi di sini yang pertama hampir betul juga tadi, ya berjalan berlari itu merakat termasuk jasmani umur 2 tahun ya. Yang keduanya anak-anak pada ini mulai mengembangkan rasa diri sosial ya 5 sampai 6 tahun. Dan mereka mulai mengalami emosi ya, emosional. Tadi saya bilang tadi emosional atau mental, Kakak tadi bilang. Iya. Ada bilang mental tadi Kak. Iya. Kemudian 6 sampai 12 tahun. Kemudian anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola ya, itu masuk mental. Umurnya masih 6-12 tahun. Ini masih usia sekitar SD dan SMP ya, kira seperti itu. Ya, kita diskusikan sebentar ya kakak-kakak. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Apa pentingnya kakak-kakak? Mungkin bisa dijawab Kak? Perlu Kak. Ya, Pak Usnul? Nah, kalau tidak memahami karakter anak itu, kita pun nggak tahu untuk memberikan solusi kepada anak. Apa Kak? Iya. Tidak mengetahui. Nih, anak ini kan yang satu ini agak egois. Ya. Jadi kita bisa memberikan masukan kepada anak itu, Pak. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran itu, Pak? Pak Usnul. Usnul? Itu. Ya, Pak Usnul tadi ya. Yang keduanya, Kak, bagaimana cara mengakomodasi ya? Mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik. Ayo, kakak-kakak semuanya bisa dijawab? Halo? Ayo kita diskusi Kak, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Yang dijawab Kakak itu tadi memainkan apa Kak tadi? Yang apa pentingnya mengetahui karakteristik peserta didik tadi? Kata Kak Usnul tadi? Halo? Ya, ini salah satu jawabannya Kak ya. Apa penting guru mengetahui karakteristik peserta didik? Ya, student center learning ini ya mengisyaratkan guru hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, jadi salah satunya tadi yang bisa dijelaskan Kak Usnul juga bisa juga dimasukkan. Yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Ya, salah satunya di sini kita masuk ke dalam pembelajaran diferensiasi. Ya. Ya, di sini kita masuk ke setelah kita mengetahui karakteristik peserta didik, ya, kita mengetahui sosial emosional, kita ketahui ya capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, jenis-jenis jenis-jenis SCL tadi kita ketahui ya.
masuk kita ke dalam pembelajaran diferensiasi. Ya, salah satunya pembelajaran diferensiasi adalah usaha ya, usaha guru ya, usaha kita sebagai guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu serta peserta didik. Nah, ada beberapa jenis diferensiasi ini ya Kak ya. Yang pertama diferensiasi konten ya. Diferensiasi konten ini adalah diferensiasi merujuk pada strategi ya, membedakan, mengorganisasikan dan format penyampaian konten. Format penyampaian konten adalah materi, pengetahuan konsep dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Jadi penyampaian konten ini ada dua ya Kak ya. Yang pertama intrataks dan intertaks. Intrataks ini adalah tugas yang sama. Nah, jadi artinya konten yang sama, satu gerakan yang dibeda-bedakan. Nah, menjadi beberapa sub gerakan berdasarkan tingkat yang digunakan. Gitu, seperti tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan yang digunakan. Sedangkan intertaks ini berarti di dalam tugas yang berbeda, artinya guru menyediakan beberapa tugas gerak yang berbeda, yang level kesulitannya sama, ya, untuk dipilih oleh anak berdasarkan minat dan kegemaran anak. Jadi yang tadi itu, yang role play itu bisa kita masukkan ke intrataks ya, seperti itu. Jadi artinya konten yang sama, gerakannya hampir sama, dibedakan menjadi subgerakan yang berdasarkan tingkat kesulitannya sesuai dengan tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan. Kemudian diferensiasi proses ya, merujuk pada strategi yang membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Kemudian yang terakhir diferensiasi produk, merujuk pada strategi yang membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang dipelajari. Seperti itu. Ya, coba kita diskusi lagi ya Kak ya. Diskusi lagi. Pembelajaran 1 dan 2 itu tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS. Adakah kendala kakak-kakak dalam melakukan strategi pembelajaran diferensiasi dalam PJOK? Yang kedua, gagasan baru apa yang kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdasarkan di dalam modul? Coba Kak, kita berdiskusi lagi, kira-kira ada Kak? Kendala apa saja yang dalam melakukan strategi pembelajaran diferensiasi ini Kak? Ya Kak, saya coba memberi tanggapan. Yang pertama, kendala sulitnya gitu menyatukan dari berbagai karakter anak atau peserta didik. Itu yang satu yang kita kendalakan. Menyalurkan karakter anak ya Kak ya? Iya, menyatukan karakter anak yang berbeda-beda itu. Yang Perlu berbeda-beda. waktu yang lama. Ya. Oke. Kemudian apa menurut kakak yang dapatkan contoh-contoh penerapan strategi diferensiasi tersebut Kak? Dikira ya Pak? Yang gagasan yang menurut kakak gitu, yang bisa kakak dapatkan. Dan gagasan yang kita dapatkan, kita harus banyak memberikan contoh gitu. Kita harus banyak memberikan contoh di depan dan baru dipraktekkan oleh peserta didik gitu. Ya, jadi kalau kita menunggu dari timbulnya dari peserta didik, lamban gitu. Lamban ya, oke. Iya. Gagasan. Oke, yang lain mungkin Kak, ada yang ingin menambahkan Kak? Kak Usul atau kawan kakak-kakak lainnya? Ya Kak, makasih Kak waktunya. Ya. Dari tiga diferensiasi ini, konten, proses, dan produk. Yang kendala yang saya alami di sekolah itu yaitu pembelajaran diferensiasi dengan proses ya Kak. Kalau diferensiasi konten ini
sudah saya praktekkan dengan anak, yaitu materi pembelajaran yang bervariasi gitu kan, agar Variasi, anak ya. tidak bosan, ya, agar anak tidak bosan ya Kak ya. Terus Iya. yang ketiga, terus pembelajaran diferensiasi produk ini saya memberikan tugas teori, terus saya buat juga kelompok itu sesuai minat siswa gitu ya Kak. Jadi yang kendala yang saya alami itu yaitu pembelajaran diferensiasi proses ya Kak. Kenapa? Anak ini kan ibaratnya dia kan seperti kertas yang kosong Kak. Jadi Ya. kita tidak tahu dia minatnya apa gitu kan. Gitu. Jadi itu yang pertama Kak, kendalanya diferensiasi proses. Terus gagasan baru apa yang saya lakukan untuk pembelajaran diferensiasi proses ini, yaitu saya memberikan sepakat membuat asesmen awal gitu Kak. Self assessment ya. Iya, asesmen awal. Diagnostik asesmen awal atau disebut dengan asesmen diagnostik. Oke. Iya, oke. Makasih Mungkin Kak. kakak-kakak lain sama. Oke, kakak-kakak lain Kak, kira-kira mendapatkan? Mungkin ada pengalaman baru yang menguatkan kakak-kakak semuanya dalam proses diferensiasi ini. Memang kalau kita berbicara diferensiasi ini memang kata baru. Kan ya, Kak? Ini ada beberapa minat, kemudian gaya belajar siswa itu kita sesuaikan. Ada yang anak yang sukanya visual, audiovisual ya, yang kinestetik yang suka bergerakan ya, suka gerakan. Jadi di situ kita harus jeli ya. Salah satunya yang menurut Kak Epi tadi adalah asesmen awal. Itu sangat membantu sekali ya. Kalau dalam kita melaksanakan pembelajaran PJOK, khususnya strategi berdiferensiasi ini, asesmen awal inilah yang kita bisa lakukan di dalam sebelum melaksanakan pembelajaran. Jadi kita bisa melihat di sini karakteristik anak. Jadi anak ini maunya apa? Maksudnya minatnya apa ya? Bisa kita lakukan di pos-pos tertentu. Jadi menurut Kak Suherman, salah satu kendalanya yaitu karakteristik yang berbeda-beda. Itulah salah satu langkah strategi diferensiasi itu adalah salah satunya itulah bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran walaupun karakternya berbeda-beda, tapi kita tetap bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti itu ya kakak-kakak. Kemudian kata Kak Suherman tadi memberikan contoh-contoh. Memang iya kita memberikan contoh-contoh kepada peserta didik, tetapi keterlibatan kita itu jangan terlalu banyak ya Kak. Maksudnya kita harus memfokuskan bagaimana peserta didik tersebut bisa lebih aktif dari kita. Itu kunci dari pembelajaran diferensiasi tersebut ya Kak. Selanjutnya setelah sesi ini unggahlah hasil refleksi modul 1.3 di LMS ya. Nanti di situ ada nanti kakak-kakak menggunakan tugas-tugas diisi di modul 1.3, kemudian gunakan pertanyaan refleksi untuk memenuhi refleksi Anda. Ya, seperti itu. Jadi ya kakak-kakak semuanya, untuk pembelajaran refleksi ya pada titik 1, kemudian assess based thinking itu kita di situ kita bisa melihat juga ya kakak-kakak. Misalkan di sekolah kita ini ada lapangan sepak bola ya, ada lapangan ya. Ketika kita mau lari, apakah lapangan sempit itu kita bisa gunakan untuk lari 400 meter? Kan tidak mungkin. Makanya di sini pembelajaran based thinking, merefleksikan diri itu salah satunya untuk merujuk kepada proses pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Seperti itu kira-kira Kak.
Jadi di akhir sesi ini ya, kakak-kakak bisa memahami ya konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Memahami ya, kedua memahami minat peserta didik itu sesuai dengan karakteristik, bidang, jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Kemudian yang tiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi ini. Memang kata-kata berdiferensiasi ini adalah salah satu ya strategi pembelajaran yang diterapkan di paling menonjol di kurikulum Merdeka ini. Ya, kita sama-sama belajar ya kakak-kakak, mencari referensi-referensi bagaimana berdiferensiasi itu bisa kita wujudkan di sekolah kita masing-masing. Bisa kita lewat audio, visual, bisa melalui foto, gambar, atau bisa melalui gerakan kita yang kita buat di sekolah kita masing-masing. Oke kakak-kakak, ada kira-kira yang mungkin disampaikan atau ditanyakan? Waktunya pun sudah agak mepet. Tidak ada ya kakak-kakak ya? Tidak. Tidak ada ya? Oke, baik. Terima kasih. Cukup, Kak. Cukup ya. Jadi saya tadi lupa tidak berdoa. Jadi kita tutup dengan doa aja lah ya Kak ya. Ke Pak Suherman, mungkin kita pimpin doa pada sore hari ini Kak. Oke Kak, terima kasih Kak waktunya. Oke kakak-kakak semuanya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari yang diberi oleh fasil kita pada hari ini bisa bermanfaat dan kita tutup semoga berkah. Betul, selamat doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kak. Oke, baik pertemuan kita pada sore hari ini. Kita lanjutkan nanti di sesi ke-5 ya, kelima di hari Sabtu malam Minggu ya Kak ya. Kita sepakati bersama kalau kita ada perubahan nanti kita langsung saja di grup PA nanti kita. Oke, kita langsung foto bersama kakak-kakak. Kak Rifki Otopen tadi ya? Ada yang ingin bertanya Kak? Sudah tadi saya pas session tadi mungkin saya nggak kelihatan ya Kak ya. Mungkin saya ingin sampaikan apa Kak? Riki? Siapa? Oh, maaf ya Kak. Tadi mungkin saya lihat kok nggak ada ya. Sessionnya nggak ada. Oke, maaf Kak ya. Oke, foto bersama kameranya bisa dibuka Kak. Buka lah kameranya Mat. Nah, itu anak ganteng. Oke, lihat. Bentar ya. Aku kesimpan. Bentar Kak. Sebentar. Apa nih? Coba senyum manisnya Kak. Mana senyum 7. Oke. Udah pahit Kak, udah pahit. Bentar 1. Oke. Kak Tri. Ya. Saya udah 2 kali foto bersama, saya tengok itu enggak ada foto saya muncul Kak Tri. Kemana tuh? Bentar ya. Nggak masuk ke kamera tuh. Masuk terima kamera itu Bang. Yang ada itu Pak Serman aja terus. Ini Kak. Jangan-jangan ada apa-apa. Mentang-mentang keluar kelas aja yang masuk fotonya semua. Maaf ya Kak ya. Ini Paldi juga. Ini 6 orang ini belum buka kamera ya? Siapa namanya nih? 6 orang nih. Bentar Kak ya. Ke Kempal. Sebentar. Kak Evi nggak buka kamera ya? Pak Hafiz tuh Pak. Hafiz ya? Paldi ke Camp. Oke ya, kita gimana cara ngecilkannya ya? Bentar Kak. Oke. Ini Kak
Kok cuman segini ya dapatnya? Ada nggak bisa ngefullkan kamera apanya? Fotokan? Kira? Nggak apa-apa Kak Tri, lanjut aja. Saya bergurau aja tadi cuman. Nggak masalah, memang kalau ini kan butuh fisik nih. Oke, kita sekali lagi lah. Posisi ngenggam gini lah. Nggak salah Kak Tri itu, salah Kak Suherman tuh sebagai ketua kelas. Lihat Nul. Batu cincin Pak Irman, batu cincin. Baik kiri ke kanan nih. Pak Ahmad Sobirin. 1 sekali lagi lah ya. 1, 2, 3. Semangat. Mantap. Oke, saya tutup rekamannya Kak ya. Oke Oke, Kak. Kak. Terima kasih Kak. Oke, Kak. Terima kasih banyak Kak Tri. Terima kasih, Kak. Sudah sabar dengan kami ini.